Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. La haula wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Jadi langsung saja ya, tanpa mukadimah kita masuk ke hadis yang ke-17 karena sekarang adalah hari yang ke-17. Jadi langsung saja kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sa'ir shalihin wa bi ulumi masyayikhina fid dharain amin ya rabbal alamin. Al-hadits as-sabi'u asyara, hadis yang ke-17. An Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah bersabda, idza marada al-'abdu al-mu'minu amarallahu ta'ala al-malaikata aniktubu li 'abdi ahsana ma kana ya'malu fi sihhati wa rakhai. Ketika seorang hamba yang beriman sedang sakit, maka Allah akan memerintahkan kepada para malaikat untuk menulis, ya. Jadi perintahnya itu, tulislah kalian semua untuk hambaku ini amal terbaik yang senantiasa dikerjakan dia dalam kondisi sehat dan roho. Roho itu sejahtera. Ya mungkin maksudnya dalam kondisi sehat dan lapang, mungkin begitu ya. Jadi tetap ya, meskipun seseorang itu sakit, itu kebiasaan baiknya itu pahalanya tetap mengalir. Misalkan dalam kondisi itu biasanya orang itu berbuat mungkin sedekah, tapi pas di hari itu orang itu sakit, maka pahala sedekah tadi itu tetap akan ditulis ya. Karena itu sudah menjadi rutinitasnya. Berhubung sekarang ada halangan, maka rutinitas tersebut itu tetap kehitung pahalanya, maksudnya pahalanya tetap mengalir. Nah itu enaknya punya amalan yang istiqomah ya gitu. Wa fi khabarin akhara, dalam hadis lain, idza marada al-'abdu al-mu'minu wal amatu al-mu'minatu ba'atsallahu ta'ala ilaihi arba'atam minal malaikati qoblal maradi. Ketika seorang hamba beriman itu sakit, atau hamba perempuan yang beriman juga sakit, maka Allah akan mengutus kepada hamba tadi 4 malaikat sebelum sakit. Faya'murullahu ta'ala ahadahum ayyakhuda quwwatahu. Malaikat pertama diperintahkan oleh Allah untuk mengambil kekuatannya, ya jelas. Ya khuduha bi amrillahi ta'ala fayata'afu. Maka malaikat tadi itu mengambil kekuatan hamba tadi atas perintah Allah, maka hamba tersebut menjadi lemah. Wa ya'muru asaniya ayyakhuda ladzatat ta'ami an famihi, ya. Kemudian Allah memerintahkan malaikat yang kedua untuk mengambil nafsu makannya dari mulutnya. Wa ya'muru asalisa ayyakhuda nura wajhihi fayakunu musfarra wajhi. Kemudian Allah memerintahkan malaikat yang ketiga untuk mengambil pancaran wajahnya ya, sehingga wajahnya menjadi pucat. Wa ya'muru ar-rabi'a ayyakhuda jami'a dunubihi fayakunu tahiran anid dunubi. Kemudian Allah memerintahkan malaikat keempat untuk mengambil semua dosa-dosanya, sehingga orang tersebut itu suci dari dosa. Faida aradallahu ayyashfiyahu ya'murullahu ta'ala al-mulka alladhi akhadha quwwatahu bi ayyadfa'aha ilaihi. Ketika Allah hendak memberikan sembuh kepada hamba tersebut, maka Allah akan memerintahkan 1 malaikat yang tadi mengambil kekuatannya untuk dikembalikan kekuatan tersebut ilaihi kepada hamba tadi. Wa ya'muru al-malaka alladhi akhadha ladzata ta'ami bi ayyadfa'aha ilaihi. Kemudian Allah memerintahkan malaikat yang tadi mengambil nafsu makannya untuk dikembalikan. Wa ya'muru al-malaka alladhi akhadha nura wajhihi bi ayyadfa'ahu ilaihi. Kemudian Allah memerintahkan malaikat yang tadi mengambil cahaya di wajahnya untuk dikembalikan. Akan tetapi wala ya'murullahu ta'ala al-malaka alladhi akhadha dunubahu ayyadfa'aha ilaihi. Akan tetapi Allah tidak memerintahkan malaikat yang mengambil dosa-dosanya untuk dosa tersebut dikembalikan kepada hamba tadi. Fayakhiru al-malaku lahu ta'ala sajidan. Kemudian malaikat yang keempat ini itu tersungkur sujud
Fayaqulu kemudian bermunajat begini, ya Rabbi kunna arba'atu amlakin minal malaikati fi amrika. Wahai Tuhan kami, wahai Tuhanku ya, kami ini itu adalah 4 malaikat yang ada di dalam perintah Engkau. Fa amartahum bi ayyusallimu ma akhadhu minhum. Engkau memerintahkan 4 malaikat tadi untuk mengembalikan apa yang malaikat-malaikat tadi itu ambil. Akan tetapi falima lam tak murni bi an adfa'a ilaihi ma akhadtu minadunubi. Akan tetapi falima akan tapi lagi diulangi. Kenapa Anda tidak memerintahkan saya untuk mengembalikan apa yang saya ambil minadunubi berupa dosa? Fayaqulu Rabbu jalla jalaluhu. Kemudian di sini Tuhan yang Maha Agung, jalla yang agung, jalaluhu apa keagungannya? Yaqulu berfirman, la yahsunu min karami an amara ya'muru an amuroka an turadda dunubuhu ba'dama atsba'tu nafsahu fil marodi. Tidak seyogianya ya, termasuk kemuliaan saya atau kedermawanan saya, itu tidak elok manakala aku memerintahkan engkau untuk mengembalikan dosa-dosa hamba tadi setelah saya ikutkan nafsu atau jiwa hamba tadi di dalam sakit, atau intinya itu tidak elok rasanya kalau saya itu mengembalikan dosa-dosa yang sudah saya ambil atau yang saya perintahkan engkau untuk mengambilnya untuk dikembalikan ya. Karena hamba ini itu sudah saya buat sakit, masa ketika sembuh penyakitnya terus dosa-dosanya juga kembali, itu kan nggak elok gitu. Fayaqulu al-malaku, kemudian malaikat ini itu bertanya, ya Rabbi ayya syai'in asna'u biha. Wahai Tuhanku, terus bagaimana saya akan melakukan kepada dosa-dosa ini, harus kuapakan? Tadi saya bacanya ayya syai'in, saya nasabkan ya. Fayaqulu lahu ar-rabbu azza wa jalla. Kemudian di sini Tuhan yang Maha Agung dan Maha Luhur itu berfirman kepada malaikat tadi, idhab itrahha fil bahri. Pergilah dan buanglah dosa-dosa tadi ke lautan. Fayadhabu al-malaku wa yatrahuha fil bahri. Kemudian malaikat tadi itu pergi ke lautan dan membuangnya di laut. Wa yahluqullahu ta'ala min tilkad dunubi timsahan fil bahri. Kemudian dari dosa-dosa tersebut Allah menciptakan timsah, buaya ya, yang ada di lautan. Walau irtahala ilal akhirati yakhruju minad dunya tahiran minad dunubi. Kalau seandainya hamba ini itu terus dalam kondisi suci ya, intinya itu suci dari dosa karena sakit tadi itu dipertahankan sampai akhirat, sampai dia itu meninggal dunia, maka hamba tadi itu akan keluar dari dunia dalam kondisi suci dari dosa. Kama qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalamu, sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalamu bersabda, apa ini ya hadisnya, hamma yaumin walailatin kafaratu sanatin. Hamma ya, sumpek ya, sumpek atau sakit gitu ya, sakit selama sehari semalam itu bisa menjadi kafarah atau tebusan dosa selama 1 tahun. Nah itu ya enaknya orang yang sakit. Tapi ya kita nggak usah berharap semoga kita dikasih sakit, tentu kita semua itu minta sembuh ya. Nah gitu. Itulah urusan orang muslim, ketika sehat dia baik, ketika sakit dia baik gitu. Wahukia, kemudian ada sebuah kisah di sini, annahu kana fi bani Israila rajulun fasikun fajirun. Diceritakan bahwa pada zaman Bani Israel atau di dalam komunitas Bani Israel itu ada seorang laki-laki yang fasik dan fajir, suka berbuat dosa. Wa kana la yamtani'u minal fasaki minal fisqi ya. Laki-laki tadi itu tidak berhenti-hentinya melakukan kefasikan ya, terus menerus melakukan kefasikan. Wa ahlu baladihi ajazu an raddihi an fisqihi. Penduduk negerinya itu sudah lelah ya untuk mencegah laki-laki ini agar tidak berbuat fasik. Wa tadarra'u ila Allah Ta'ala, dan semuanya itu sudah pasrah kepada Allah Ta'ala. Fa'auhallahu ta'ala ila Musa alaihi salamu anna fi bani Israila syaban fasikon fa'akhrijhu min baladihim hatta la taqa'a an-naru alaihim. Maka kemudian Allah Ta'ala memberikan wahyu kepada Nabi Musa, sesungguhnya di Bani Israel itu ada seorang pemuda yang fasik,
Maka wahai Musa, keluarkan pemuda itu dari negerinya supaya azab tidak mengenai kaumnya. Di sini redaksinya hatta la taqa'a an-nar, sehingga api neraka itu tidak jatuh alaihim kepada mereka. Saya artikan adab gitu ya. Faja'a Musa alaihi salamu fa'ahrajahu. Kemudian Nabi Musa datang ke negeri yang disebut dan mengeluarkan pemuda tadi. Wa dhahaba ashabu ila qaryatin minal qura fa amarahum wa ta'ala ayyukhrijahu min tilkal qaryati. Kemudian setelah dikeluarkan dari negerinya, pemuda tadi itu pergi ke suatu desa dari beberapa desa. Kemudian Allah juga memerintahkan Nabi Musa untuk mengeluarkan pemuda tadi dari desa tersebut. Fa'ahrajahu Musa alaihi salamu min tilkal qaryah. Kemudian Nabi Musa mengeluarkan pemuda tadi dari desa tersebut. Nah, setelah keluar dari desa tersebut, fakharaja asyabu ila mafazatin wa ila maudiin laisa fihi khalqun wala tayrun wala wuhushun. Pemuda tadi keluar menuju mafazah. Mafazah ini bisa diartikan hutan, bisa juga diartikan padang pasir, tapi di sini saya artikan padang pasir ya. Mafazah artinya padang pasir, wa ila maudiin, dan di sebuah tempat yang tidak ada makhluk. Maksudnya tidak ada makhluk hidup ya. Kalau tidak ada makhluk secara totalitas itu nggak mungkin ya. Tanah itu makhluk hidup, tanaman itu makhluk hidup, bintang itu makhluk hidup, udara itu makhluk hidup. Maksudnya di sini itu tidak ada makhluk hidup sejenis hewan-hewanan ya mungkin ya. Di situ tidak ada makhluk hidup, tidak ada burung, dan tidak ada binatang buas ya. Fama radha dzalika syabu fi tilkal mafazati wa laisa indahu mu'inun yu'inuhu. Kemudian pemuda tersebut itu sakit di tempat tersebut atau di padang pasir tersebut, dan pemuda tersebut tidak memiliki bantuan atau tidak ada seorang pun yang bisa menolong pemuda tersebut. Fawaqa'a 'ala turabi, maka pemuda tadi itu jatuh di atas tanah. Ya, tanah itu ya makhluk, tapi yang dimaksud itu yang makhluk tadi itu bukan makhluk hidup. Ya. Wa qala asyabu fi maradihi, kemudian pemuda ini ngomong di dalam sakitnya, ya Rabbi, law kanat walidati inda ra'si la rahimatni wa la bakat ala mudillati. Wahai Tuhanku, kalau seandainya ibuku ada di sisiku, di sisi kepalaku, maka ibuku akan menyayangiku dan niscaya ibuku akan menangis atas kehinaan saya, atas hinanya diri saya. Walau kana walidi hadiran indi la'anani wa ghasalani wa kafanani. Kalau seandainya ayah saya itu datang di sisiku, maka ayah saya akan menolong saya, memandikan saya, dan mengkafani saya. Walau kanat zaujati indi labakat ala firaqi. Kalau seandainya istri saya itu ada di sisiku, maka istri saya akan menangis ala firaqi. Jadi artinya itu karena berpisah dengan saya, atau karena saya pisah, atau karena tidak bisa berkumpul dengan saya. Kalian artikan sendiri yang cocok seperti apa. Tapi kalau versi saya ya seperti ini, terjemah yang ada di samping gitu ya. Walau kanat auladi indi labakau khalfa janazati. Kalau seandainya anak-anak saya itu ada di sisiku, maka anak-anak saya akan menangis di belakang jenazahku. Wa yaquluna, dan mereka itu akan berdoa, Allahumma ghfir li walidina al-gharibi ad-dha'ifi al-asi al-fasiki al-matruhi min baladatin atau min burdatin ila burdatin. Ya Allah, ampunilah ayah saya yang asing, yang lemah, yang suka bermaksiat, yang fasik, yang dibuang dari satu negeri ke negeri yang lain. Wa min burdatin ila qaryatin, dibuang dari suatu negeri ke suatu desa. Wa min qaryatin ila mafazatin, dari satu desa menuju ke suatu padang pasir. Yakhruju minad dunya ilal akhirati ayisan min kullil asya'i illa min rahmatillahi ta'ala. Ayah saya itu keluar dari dunia menuju akhirat dalam kondisi putus asa dari segala sesuatu kecuali dari rahmat Allah Ta'ala. Ya. Yaqulu, kemudian pemuda ini berdoa, Allahumma in qata'tani an walidati wa aulati wa zaujati fala taqta'ni an rahmatika. Ya Allah, jika engkau telah memutusku dari ibuku, anak-anakku, istriku, ya Allah, tolong jangan engkau putus diriku dari rahmatmu. Wa ahraqta qalbi bi firaqihim, engkau telah membakar hatiku dengan berpisah
dari mereka. Akan tetapi fala tuhrikni binarika li ajri maksiati. Akan tetapi tolong ya Allah, jangan engkau bakar diriku dengan nerakamu karena maksiatku. Ya, itu doanya. Fa arsalallahu ilaihi hawra'a ala sifati ummihi wa hawra'a ala sifati zaujatihi. Kemudian Allah mengutus kepada pemuda tersebut Hawra, sosok bidadari yang punya ciri-ciri seperti ibunya, dan bidadari yang punya ciri-ciri seperti istrinya. Wa gulmanan ala sifati auladihi, dan mengutus anak-anak yang punya ciri-ciri seperti anak-anaknya. Wa arsala malakan ala sifati abihi, dan mengutus malaikat, satu malaikat yang punya ciri-ciri seperti ayahnya. Fajalasu indahu fabakau ala syabi ka'annahum auladuhu wa zaujatuhu wa ummuhu wa abuhu hadaru indahu fataba qalbuhu. Maka semua makhluk tadi, ya, bidadari-bidadari, anak-anak dan malaikat tadi itu duduk di samping pemuda tadi. Mereka semua menangisi pemuda tersebut, seolah-olah makhluk-makhluk tadi itu adalah anak-anaknya, istrinya, ibunya, ayahnya yang hadir di sisinya, sehingga fataba qalbuhu, hati pemuda tadi itu menjadi lunak, ya, tersentuh. Wa qala, kemudian pemuda ini berkata, Allahumma la taqta'ni min rahmatika innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, jangan engkau putus diriku dari rahmatmu, karena sesungguhnya engkau adalah zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wa wasala ila rahmatillahi tahiran maghfuran. Kemudian pemuda ini itu sampai ke rahmatnya Allah, mungkin maksudnya meninggal dunia, ya, dalam kondisi suci dan telah diampuni. Fa'auhallahu ta'ala ila Musa alaihi salamu. Kemudian Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa, idhab ila mafazati kada wa paundi ikada qad mata fihi waliyun min aulai. Wahai Musa, pergilah ke padang pasir ini, di lokasi yang ini, karena ada wali dari beberapa waliku yang meninggal dunia di tempat tersebut. Faghsilhu wa kafinhu wa salli alaihi. Mandikan dia, kafani dia, dan sholati dia. Falamma hadara Musa alaihi salamu dalikal maudi'a fara'a asyaba alladhi kana akhrajahu minal burdati wa minal qaryati bi amrillahi ta'ala. Nah, ketika Nabi Musa sudah sampai di lokasi, Nabi Musa itu melihat pemuda tersebut, ternyata itu adalah pemuda yang dulu pernah dia keluarkan, atau yang pernah beliau keluarkan dari suatu desa atau dari suatu negeri, ya, dari suatu negeri dan dari suatu desa atas perintahnya Allah Ta'ala. Kemudian wara'a al-khura al-aina yabkuna alaihi. Nabi Musa juga melihat di situ ada bidadari yang menangisi pemuda tersebut. Faqala Musa alaihi salamu. Kemudian Nabi Musa di sini bertanya, Ya Rabbi, amma huwa dalika syabu al-fasiku alladhi akhrajtuhu minal burdati bi amrika. Wahai Tuhanku, bukankah dia itu pemuda fasik yang dulu saya keluarkan dari negeri ini atas perintah panjenengan? Qala Allah Ta'ala, Allah kemudian menjawab, Na'am ya Musa, iya Musa, walakinni rahimtuhu wa tajawaztu anhu. Akan tetapi saya sudah merahmatinya dan mengampuni dosa-dosanya. Bi'aninihi, ya mungkin bacanya bi'aninihi, ya. Ini saya cek di kamus itu saya belum nemu, ya. Bi'aninihi fi maradihi. Saya mengampuni dosa-dosanya tadi itu disebabkan karena rintihannya ketika sakit. Wa bi firaqihi an watanihi, disebabkan dia sudah pisah dari negerinya. Wa an walidihi wa auladihi wa zaujatihi, serta dia sudah berpisah dari kedua orang tuanya, anak-anaknya, dan istrinya. Wa arsaltu ilaihi hara'a ala sifati walidatihi wa malakan ala sifati abihi rahmatan lahu ala mudillatihi fi gurbatihi. Kemudian saya juga telah mengutus kepadanya beberapa bidadari yang punya ciri-ciri seperti ibunya dan istrinya, ya, semestinya, ya. Serta saya juga mengutus malaikat yang punya ciri-ciri seperti ayahnya sebagai bentuk kasih sayangku kepadanya, karena dia ala mundillati, atas rendah hatinya, figur batihi, dalam kondisi asingnya dia. Fa idza mata al-gharibu yabki alaihi ahlus samai wa ahlul ardi rahmatan alaihi. Ketika pemuda asing ini sudah meninggal dunia, seluruh penduduk langit dan bumi itu menangisi kepergiannya sebagai bentuk kasih sayang kepadanya. Fa kaifa la arhamuhu wa ana arhamur rahimin. Bagaimana mungkin saya tidak merahmatinya kalau kondisinya seperti itu? Karena saya adalah zat yang maha belas kasihan.
Nah, itu untuk hadis yang ke-17 ya. Jadi itu ya, di zaman Bani Israel saja rahmat Allah itu sudah begitu ketara seperti itu. Apalagi kita sebagai umatnya Nabi Muhammad yang dijuluki ummatan marhumatan, umat yang dirahmati. Maka tentu rahmat Allah itu lebih besar dibandingkan rahmat Allah yang diberikan kepada umat-umat terdahulu. Ya, karena umat-umat terdahulu itu enggak mendapatkan julukan ummatan marhumatan. Ya, sehingga dari hadis ini kita bisa belajar, kita jangan sampai putus asa dari rahmat Allah meskipun kita itu memang mengakui sebagai hamba yang benar-benar berdosa, ya. Karena rahmat Allah itu wasiat ala kulli syai', ya, mencakup segala sesuatu, ya. Termasuk manusia adalah sesuatu. Sehingga itu adalah pelajaran yang bisa kita petik dari hadis pada pertemuan hari ini. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Wallahu a'lam bishawab. Kita akan ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Hadis yang ke-18 ini cuma 1 halaman, tapi enggak 1 halaman full banget ya. Ya, ada beberapa space yang kosong. Jadi itu, sampai jumpa. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.